Ekonomi Indonesia terancam masuk ke jurang resesi akibat wabah virus corona. Resesi akan menghantam ekonomi Indonesia bila di kuartal ketiga 2020 pertumbuhan ekonomi kembali negatif. Sebab resesi terjadi bila dalam 2 kuartal atau lebih pertumbuhan ekonomi suatu negara negatif. Pada kuartal 1 2020, ekonomi Indonesia masih tumbuh positif 2,97%. Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap stimulus fiskal yang dikeluarkan pemerintah bisa membuat ekonomi tumbuh positif. Biaya penanganan COVID oleh APBN yang sudah mulai tersalurkan, plus PSBB yang sudah mulai direlaksasi, maka kami akan mengharapkan di kuartal ke 3 dan 4 itu pertumbuhannya sudah bisa recover. Dalam hal ini bisa 1,4, atau kalau seandainya kita dalam zona yang negatif bisa saja negatif 1,6. Itu yang saya sebutkan technically kita bisa resesi kalau kuartal kedua negatif, kuartal ketiganya juga negatif, maka Indonesia bisa secara teknis masuk dalam zona resesi. Ekonom KOR Indonesia Yusuf Randy Manilet mengatakan bila ekonomi Indonesia mengalami resesi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif dalam 2 kuartal, angka pengangguran dan kemiskinan bertambah. Mengingat setiap kenaikan 1% pertumbuhan dapat menyerap 100 hingga 110 ribu tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang minus tentu ini akan menghilangkan peluang dari pertumbuhan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja, sehingga ketika jumlah tenaga kerja yang diserap semakin sedikit karena terjadinya resesi, tentu ini akan berdampak terhadap jumlah pengangguran yang semakin meningkat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memprediksi jumlah pengangguran pada 2020 naik 4 hingga 5,5 juta orang dibandingkan 2019, sehingga angka pengangguran di tahun 2021 melonjak antara 10,7 hingga 12,7 juta orang. Sementara jumlah penduduk miskin juga naik tahun ini, dari 24,79 juta pada 2019 menjadi 28,69 juta orang. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah akan fokus dengan skema pemulihan ekonomi pada industri manufaktur, pariwisata, dan investasi. Mudah-mudahan kontribusi dari 3 sektor ini bisa menjadi penghela, jadi prime mover untuk pemulihan ekonomi secepatnya. Jadi perhitungan dasarnya sebenarnya adalah hilangnya jam kerja itu. Dan jam kerja itu yang akan kita pulihkan dan lebih mudah untuk kita menghitung dan mempunyai efek impact yang luas. Jadi seperti saya sampaikan tadi, induced impact-nya ada, indirect impact-nya ada, dan tentu direct impact-nya sendiri. Laporan dari berbagai asosiasi pengusaha di seluruh Indonesia hingga kini sudah ada tambahan sekitar 6 juta pengangguran di sektor formal. Kondisi ini akan memicu kenaikan angka kemiskinan. Ekonom Indef, Eni Sri Hartati, meminta pemerintah fokus memberikan stimulus fiskal agar lebih efektif dan efisien. Program-program pemulihan ekonomi ke depan ini harus benar-benar fokus, ya, harus benar-benar fokus, terutama yang mempunyai kontributor utama terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi rumah tangga. Bagaimana efektivitas perlindungan sosial untuk benar-benar tepat sasaran, dan program-program pemulihan ekonomi ini benar-benar fokus untuk sektor-sektor yang produktif, menciptakan lapangan kerja dan juga menghasilkan produk-produk substitusi impor. Lalu mampukah program pemulihan ekonomi nasional yang mengucurkan berbagai stimulus dan perlindungan sosial menyelamatkan ekonomi Indonesia dari jurang resesi? Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Kalau kita mendengarkan paket yang baru saja Anda simak, ini memang kita berharap agar tidak terjadi minus lagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, meskipun memang kondisinya masih belum cukup baik. Karena kalau ini tidak lekas pulih, maka dimungkinkan kita akan masuk zona resesi, yang artinya akan makin banyak pengangguran akibat dari pemutusan hubungan kerja karena industri masih belum bergerak. Tetapi seberapa besar kemudian kemungkinan ini akan terjadi? Untuk itulah di malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai resesi mengancam pengangguran dan kemiskinan melonjak. Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Deputi dari
Menko Perekonomian Pak Iskandar Simorangkit. Pak Iskandar, selamat malam. Terima kasih berkenan hadir Pak Iskandar. Selanjutnya ada Pak Raden Pardede, Wakil Ketua Umum Kadin. Pak Raden, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Raden? Malam. Sehat walafiat. Ada Menteri Keuangan periode tahun 98 Pak Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Malam. Sehat Pak Fuad? Alhamdulillah. Sudah seperti Pak Ustadz Pak. Dan berikutnya ada Ekonom Prof Firmansyah. Prof, selamat malam. Selamat malam. Sehat Prof? Alhamdulillah. Kita coba cek dulu deh ke Prof Firmansyah, bagaimana kemudian catatan Prof Firmansyah berkaitan mengenai kuartal kedua dan masuk ke kuartal ketiga ini. Prof, gimana Prof? Iya, kuartal kedua rasanya semua kita sepakat ya bahwa ekonomi kita akan tumbuh negatif ya. Persoalan sekarang adalah sedalam apa pertumbuhan negatif kita. Kalau dari Kementerian Keuangan menyampaikan 3,1, 3,3 gitu ya. Ada beberapa kalangan yang juga menyampaikan mungkin ada kemungkinan lebih dalam dari angka itu. Tapi yang menarik adalah di kuartal ketiga, apakah kita bisa tumbuh positif atau masih tumbuh negatif? Tentu ini semuanya akan sangat tergantung dari apa? Pertama, seberapa besar dan seberapa luas pandemi COVID ini bisa kita batasi. Karena tentu ketika pandemi COVID ini masih ada di mana-mana, aktivitas perekonomian kita tidak akan bisa recovery dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, dunia usaha kita ini pulihnya ada di titik mana? Karena tentu kalau kita bicara dampak pandemi COVID ke pengangguran dan kemiskinan, maka kalau aspek harga itu bisa kita kendalikan, maka salah satu aspek yang harus kita pertimbangkan di sisi lain adalah pendapatan. Dan pendapatan ini fungsi dari lapangan kerja. Dan yang ketiga, tentu kita harus melihat profil dari masyarakat kita, terutama dari aspek ketenaga kerjaan. Kira-kira 65% sektor tenaga kerja ini ada di sektor informal. Dan tentu sektor informal itu adalah sektor yang paling rentan dan paling vulnerable untuk menciptakan angka pengangguran. Selain itu juga di tahun ini diperkirakan ada 3 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar tenaga kerja di saat memang dunia usaha belum berkembang. Jadi beberapa aspek ini yang rasanya perlu kita pertimbangkan. Selain itu juga kelompok masyarakat yang rentan miskin ini juga jumlahnya cukup besar. Sekitar ada kisaran 66 juta orang yang dalam ambang batas miskin tapi tidak dikategorikan miskin. Dan ini tentu menjadi perhatian kita bersama bagaimana kita bisa menciptakan buffer sosial agar beban mereka tidak terlalu berat. Tapi kalau kita melihat apa usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini, kalau dari catatan Prof sendiri, seberapa efektif dan efisien kemudian? Ya, tentu semuanya akan tergantung seberapa cepat dan seberapa tepat program yang disusun oleh pemerintah. Pertama, seberapa cepat. Kita sekarang ini berlomba-lomba dengan waktu. Semakin ada delay birokrasi, delay administrasi, tentu akan semakin memperparah kondisi di lapangan. Terus yang kedua, seberapa tepat program yang diluncurkan. Selain itu juga implementasinya, kembali lagi implementasinya. Hari ini kan ada sekitar 30 triliun anggaran negara yang dititipkan ke Bank Himbara yang rencananya akan disalurkan dalam bentuk kredit dan pemerintah menanggung subsidi bunga deposito. Bunga depositonya lebih rendah dibandingkan dengan bunga deposito pasar. Dengan harapan bank-bank Himbara ini bisa memberikan kredit ke sektor real yang di bawah bunga kredit pasar. Tentu si selisihnya ditanggung kerugiannya oleh pemerintah. Itu kan hal yang positif. Tapi semuanya akan berpulang kepada seberapa efektif bank-bank Himbara tersebut benar-benar menyalurkan ke sektor real sehingga sektor real ini bisa bergerak dan menciptakan lapangan kerja. Tentu pandeminya harus tetap kita atasi. Jadi kemudian seberapa cepat, seberapa tepat, dan seberapa baik kemudian ini bisa diterima oleh pengusaha agar bisa segera pulih walaupun ini belum selesai. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana. Anggaran untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID ini sudah semakin meningkat. Tetapi seberapa efektif dan seberapa cepat kemudian ini bisa terimplementasi, kita coba tanya sama Pak Raden. Catatannya dari pengusaha ini seperti apa? Konon kabarnya barusan rapat tadi Kadin. Ya, jadi para pengusaha dan memang confirm itu dengan laporan yang disebutkan oleh Menteri Keuangan
sampai dengan bulan Mei, kalau kita lihat, memang program pemulihan ekonomi nasional, anggarannya itu kan ada beberapa pos itu. Anggaran sosial sih berjalan, bantuan sosial, ya, BLT, bantuan langsung tunai itu jalan dengan baik lah kalau dikatakan. Tetapi anggaran misalkan untuk UKM, dipersiapkan kan hampir berapa ratus triliun itu, kalau nggak salah 123 triliun itu. Untuk UMKM secara khusus 150 triliunan itu, kalau nggak salah itu. Kemudian juga untuk korporasi, kita lihat itu masih mendekati nol itu. Jadi memang ini menurut saya adalah warning buat kita. Jadi tadi Bu Sri Mulyani persis menyatakan itu, bahwa tidak bisa dipungkiri kita mengakui di kuartal kedua ini sudah pasti terjadi kontraksi ekonomi. Dan kita nggak perlu malu dengan itu sebetulnya. Seluruh dunia mengalami kontraksi. Satu, kita lihat Cina di kuartal pertama, ya. Jadi kuartal pertama Cina itulah menjadi patokan kita melihat kuartal kedua kita. Karena di Cina itu, di Tiongkok itu, COVID-19 itu kan mulai di Desember, ya, jadi di kuartal keempat. Dampaknya itu sangat signifikan di kuartal pertama. China itu mengalami pertumbuhan, bukan pertumbuhan, ini kadang-kadang kita pertumbuhan terus negatif, gitu. Kontraksi, minus 6%, ya, di Cina, di kuartal pertama. Jadi kita nggak perlu heran kalau pertumbuhan kita atau kontraksi ekonomi kita terjadi di kuartal kedua ini. Tadi benar yang diingatkan Ibu Sri Mulyani tadi itu. Dan data-datanya itu sebetulnya sangat valid dan mengakui, itu dipresentasikan oleh Kementerian Keuangan bahwa sampai dengan kuartal kedua ini program itu belum jalan. Jadi memang kuncinya adalah supaya tidak terjadi resesi. Resesi tadi disebutkan juga adalah kalau 2 kuartal berturut-turut itu mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi 2 kali berturut-turut disebutkan resesi. Secara teknikal ekonomi disebutkan seperti itu. Nah, untuk itu dalam situasi seperti ini di seluruh dunia ini yang menjadi berperan utama adalah pemerintah. Kenapa pemerintah menjadi memegang peranan utama di sini? Karena secara sengaja belum pernah di dalam krisis ekonomi, dalam perang, dalam pandemik pun di sejarah dunia, baru pertama kali ini secara sengaja dalam rangka melindungi rakyat dari penyakit, maka pemerintah menyatakan tidak usah bekerja, disuruh berhenti. Itu tidak ada itu, bahkan dalam perang pun tidak disuruh, nggak usah bekerja, nggak usah jualan, nggak usah ada perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kali ini unik, itulah alasannya kenapa pemerintah harus terjun, harus masuk. Nah, di sisi lain kita tidak mungkin mengharapkan external demand, permintaan dari luar negeri, ekspor tidak mungkin dalam situasi seperti ini. Global ekonomi terjadi kontraksi. Jadi kita harus mengandalkan permintaan dalam negeri. Dalam hal ini memang andalan utama adalah pemerintah. Nah, pemerintah tadi itu bisa nggak di kuartal kedua ini menyalurkan fiskal stimulus ini dengan juga stimulus-stimulus yang lain dengan efektif atau tidak. Itu menjadi kunci, menjadi jawaban apakah nanti kuartal ketiga ini kita tidak resesi atau resesi, sangat tergantung kepada efektivitas dari stimulus. Berarti sampai sekarang itu. pengusaha-pengusaha yang tergabung di Kadin itu belum merasakan sama sekali ya? Belum, ya. Ya, kita tentu tidak merasakan, karena kalau kita lihat data yang disebutkan pemerintah, Kementerian Keuangan mempresentasikan sampai dengan bulan Mei memang belum. Ya kan Pak Is? Sampai dengan bulan Mei itu, ya. Jadi jujur di situ. Jadi memang belum. Nah, jadi kuncinya sebetulnya kita nggak usah melihat itu, karena memang sampai dengan bulan Mei belum ada. Sekarang pertanyaan adalah pada saat ekonomi sudah dibuka nih, ekonomi kan sudah dibuka ini, yang disebutkan exit strategi ini. Pada saat itu, maka ini kan dunia usaha ini kita lihat sudah dibuka ini, mereka akan butuh modal kerja. Ada nggak modal kerja ini? Nah, itu menjadi kunci tadi. Makanya mungkin itu sebabnya buru-buru tadi Kementerian Keuangan menempatkan dana di Bank Himbara dalam rangka itu. Ya, jadi harapan kita ini harus terus bergulir supaya pembukaan ekonomi ini
didorong atau disokong oleh dana likuiditas yang keluar dari perbankan ke sektor real. Tapi kita coba tanya deh, konfirmasi lagi sama Pak Iskandar. Pak Iskandar, ini kenapa ya Pak, kok udah disiapkan dananya tapi belum tersalurkan Pak? Jadi menurut saya kayak gini, ini kan masalahnya kompleks ya, multidimensi. Orang nggak pernah menduga sebelumnya kejadian seperti ini, ya. Maka itu ini memang pilihan sulit antara kita menjaga tetap kita sehat atau menggerakkan roda ekonomi kita. Sebenarnya kan permasalahannya itu, ya kan. Kalau kita punya alternatif solusi yang optimal, misalkan kita memilih salah satu, itu gampang, ya kan. Ini pilihan kita adalah pilihan yang multidimensi. Apakah kita tetap menjaga sisi kesehatan, tapi cost-nya adalah ekonomi, ya. Ini mengingatkan saya mencoba melihat sejarah ketiga plus Spanyol tahun 1918, 1919. Sebenarnya 100 tahun yang lalu kita punya pengalaman, cuman karena kita nggak hidup, udah manusia yang lahir pada saat itu udah nggak ada lagi, ya kan. Sebenarnya kalau kita lihat pada masa itu belum ada obat. Kalau kita lihat flu itu lebih gampang menularkan, ya kan, nggak perlu pakai droplet kalau kita lihat, ya. Tetapi kenapa bisa survive waktu itu? Survive-nya tentunya kalau kita baca di sejarah data-data banyak yang korban kayak gitu. Belajar dari pengalaman ini, semua negara itu menghindarkan supaya jangan terjadi penularan COVID, ya kan? Maka itu dikarantina, lockdown. Itu solusi mereka yang pertama. Sama juga dengan kita kayak gitu. Masalahnya ini bukan masalah ekonomi saja. Jadi kita jangan ngelihatnya itu aspek ekonomi. Kenapa nggak jalan itu salah satu faktor juga. Ya, harus kita berhati-hati melihat aspek kesehatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kalau mau menggerakkan ekonomi tentunya harus dua-duanya kan. Dari sisi demand dan supply-nya harus kita dorong. Kalau misalkan kita hanya melihat dari sisi demand-nya, supply-nya nggak kita dorong, macet ini kan roda ekonomi. Maka itu memang ada juga aspek mungkin dari regulasi, ya. Aspek regulasi ini menjadi salah satu faktor juga seperti itu. Karena nggak punya pengalaman, harus cepat, governance harus tetap dijaga, sehingga ada hambatan, terjadi sedikit bottlenecking di dalam penyalurannya. Tetapi saya ada hal lain juga yang sisi positif kalau kita lihat. Kalau lihat dari program pemulihan ekonomi nasional, betul kalau kita lihat sampai Mei, ya. Saya kan diminta terus-menerus memantau perkembangan oleh Menko saya, ya. Beberapa minggu ini, 1 minggu ini terakhir, itu ada hal yang menarik bagi saya, karena kebetulan di Kemenko itu memegang KUR, kredit usaha rakyat, membuat kebijakannya. Itu saya dilaporin, memang katanya April Mei itu mereka melakukan restrukturisasi itu, ya, banyak kan. Kemudian dia ngasih grafik ke saya, salah satu bank yang terbesar penyalur UMKM KUR ini, itu mulai dia minggu kedua ketiga udah naik, dikasih saya, Pak, katanya udah 70%, ini kami udah ekspansi, katanya, udah nggak restructuring lagi. Nah, ini bagi saya nih hal yang positif, ya. Memang kalau penyaluran dari APBN memang ada hambatan, maka itu kenapa Menteri Keuangan, ya, dengan ide briliannya saya pikir, ya, bagaimana mengepush supaya modal kerja ini cepat masuk ke sektor real. Bagaimana caranya menghindarkan hambatan birokrasi, karena Menteri Keuangan sebagai pemegang BUN, ya, dia mempunyai kewenangan, ya, mempunyai kewenangan untuk menempatkan uang negara di bank mana. Tentunya supaya governance tetap berjalan, tentunya dipilih bank negara dulu. Harapannya yang 30 triliun ini kan nantinya kan ada perjanjiannya, itu perjanjian antara Menteri Keuangan dengan banknya, kayak gitu, ya. Jadi itu ketat tuh penggunaannya. Untuk bisa disalurkan kredit bagi bank-bank tadi yang saya contohkan tadi. Dia udah mulai ekspansi, salah satu bank nih, nggak boleh saya nyebutinnya, ya.
tetapi dia ada masalah di dalam modal kerjanya kayak gitu. Ini adalah salah satu solusi yang optimal. Kalau lihat data Mei setuju saya, tetapi kalau dilihat data mulai minggu kedua ketiga yang saya bilang bank pemerintah yang terbesar menyalurkan UMKM tadi sudah mulai naik. Dia dari data yang disampaikan ke saya udah 70% dia ekspansi untuk yang guru UMKM tadi. Memang kalau kita lihat Mei kita memang pesimis memang ya kalau kita lihat realisasinya yang kecil sekali, masih di bawah 1%. Tetapi perkembangan terakhir dengan dimulainya dibuka ekonomi dengan tentunya kesehatan utama ya, kita nggak boleh juga melupakan itu. Dengan protokol baru atau new normal, maka termasuk saya memang kalau untuk triwulan 2 ya pastilah seperti kata Pak Raden tadi, cerminannya kayak Cina. Ketika Desember mulai pasti triwulan 1 akan kontraksi. Kita juga mengalami hal yang sama. Ya, ada solusi yang kemudian diupayakan, tapi apakah ini menjadi kunci untuk bisa membuat agar kontraksinya ini ya paling tidak bisa semakin tipis dan surplus lah kira-kira, jadi benar-benar naik, benar-benar tumbuh. Sesaat lagi kita coba tanya sama Pak Fuad, jangan kemana-mana. Pandemi kali ini merupakan kasus khusus, berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, dan kita tidak pernah tahu seperti apa kemudian sampai berapa lama ini penanganannya. Tapi kita coba tanyalah sama Pak Fuad yang dulu juga pernah mengalami masa krisis ketika itu. Pak Fuad, gimana dong dengan apa yang tadi sudah disampaikan? Ya. Saya pikir kita harus lebih hati-hati dan lebih konservatif. Bagi saya itu lebih bagus menganggap waspada resesi itu tidak usah nunggu harus mesti 2 kali negatif. Kalau negatif tapi kecil 0,1 dengan yang turun tapi masih di positif 3%, 2% kan absolutnya nih total lebih besar, lebih terasa gitu loh. Orang kan nggak ngerti di masyarakatnya betulnya itu negatif positif, tapi turunnya itu lebih terasa. Artinya saya lebih konservatif dalam arti gini. Kuartal kemarin kita 1 udah turun, dari mulai 5 udah 2,97, sekarang udah anggap aja lah 3-4% kita akan turun lagi gitu ya. Itu kita sudah, saya sudah akan menganggap kalau saya di government itu saya anggap udah resesi itu, udah turun-turun gitu kan. Kedua, bahwa yang harus diwaspadai juga, kita ini sebelum ada masalah COVID juga memang sudah tekanannya terhadap ekonomi kita sudah berat. Ya, yang kita sudah tahu lah. Kalau sekarang kita nggak bisa lagi banggakan inflasi rendah ya, karena emang nggak ada daya beli, ya kan? Mau ngomong apa gitu kan? Kalau kita bilang transaksi berjalan ya dari dulu udah kronis, memang tetap saja ya kan? Artinya supply-nya nggak cukup dan semakin nggak cukup supply-nya dolar. Jadi terus saja akan jadi tekanan pada rupiah. Ini masalah-masalah indikasi makro yang sudah menghantui kita gitu kan? Nah. Kemudian ya kita udah tahu neraca perdagangan itu kecenderungannya sekarang memang lagi drop ekspor impornya, tapi kan sekarang ini punya kecenderungan neraca perdagangannya memang pas-pasan atau negatif, defisit. Bayangin dalam masa Orde Baru hampir 3 dekade neraca perdagangan itu bisa selalu hampir pasti surplus lumayan. Kok sekarang bisa turun? Ya kita tahu ya ada defisit APBN yang membengkak, utang negara yang membengkak, pendapatan negara selama ini bermasalah. Jadi ini tekanannya berat kepada perekonomian kita. Utang negaranya itu udah begitu bengkak sehingga pendapatan negara atau pajak itu sudah mulai megap-megap ini untuk membayar bunganya aja udah mulai kerepotan gitu kan. Tentu saya ingat ya, ini ada cerita menarik ini. Saya waktu tahun 91-92 dapat tugas dari Pak JB Sumarina, ya sudah almarhum beliau. Beliau dapat tugas dari Parto. Parto agak gelisah nih pada waktu itu. Kok utang negara, padahal nggak sebesar sekarang, belum ada SBN-an itu. Coba dilihat amannya gimana kita bayar utang negara gitu loh. Dia agak kayak memprotes gitu loh kepada para ini Pak ekonom di lapangan Bandeng, senior kami Pak Wijaya Pali. Aja coba dihitung. Kekayaan bersih BUMN. Kekayaan bersih BUMN itu masih lebih besar daripada utang negara saat itu. Terus merasa kan disampaikan dalam kabinet waktu itu kan. Kalau dibuka lah dirujuk masih ada itu 91, 92 itu.
berarti ini solvable kan? Masih ada lah, paling nggak ada backup 1. Nah kalau sekarang misalnya kayak utang negara, ya boro-boro BUMN-nya aja mungkin jangan-jangan net worth-nya udah 0 atau negatif. Utang negara udah gini, udah nggak mungkin lagi kan? Berarti kan makin udah nggak ada backup-nya gitu. Jadi tax ratio-nya juga dulu masih belasan, sekarang mungkin 7-8%. Jadi tekanan ini memang dahsyat, jadi nggak bisa dilihat dengan sepintas kayak gitu. Misalnya tadi disebutkan berapa pengangguran tadi, 6 juta tadi kalau nggak salah. Tambahan. Ya tambahannya, maksudnya tambahannya. Itu kan tambahan dari sektor formal. Tadi diingatkan sama Pak Fis bahwa sektor formal itu kan 35%, sektor informal 65%. Jadi saya rasa di sektor informal bisa jadi logikanya 2 kali lipat dari itu, tambahnya 18 juta tuh. Kalau dari sektor informal 2 kalinya kan 12 tambah 6 dari 18 juta. Berat lagi. Ya, utang BUMN-nya udah berat. Pembayaran bunganya utang berat. Jadi saya mau mengatakan rasio utang juga berat. Beban-beban ini jadi nggak boleh dilihat sepotong, supaya komprehensif bagaimana kita memikirkan masalah yang dihadapi ini. Ya. Tentu kemiskinan juga tadi sudah disinggung lah ya, akan naik. Tapi bagi saya itu angka kemiskinan dari dulu saya protes, nggak sekarang aja. Angka kemiskinan itu kebanyakan tanda petik bagi saya itu bohong lah. Miskin, rentan miskin sekali gitu. Itu main-main kata-kata lah ya. Kira-kira separuh Indonesia itu miskin gitu, yang benar kalau mau jujur gitu. Nah, jadi masalah-masalah ini saya ingin mengatakan kita bukan hanya ancaman resesi, tapi juga sektor real kita sedang terpukul. Ya, keuangan negara kita juga ya technically diambang kebangkrutan kalau nggak hati-hati. Yang sedangkan perbankan kita sedikit goyah, likuiditas bank-bank sedang goyah. Alhamdulillah tadi ada kucuran 30, tapi saya tidak yakin bahwa 30 itu akan disalurkan. Itu cuma ngamanin likuiditas. Ya karena bank-bank goyah. Kesimpulan saya, paket COVID itu ya saya juga dengar tadi ada rapat, harus cepat disalurkan. Jangan misalnya tenaga medis yang udah di depan sampai hari ini tuh belum terima, dokternya, dokter umum, perawat tuh belum terima gitu loh. Padahal kalau orang kecil yang terima itu langsung dibelanjakan, disalurkan. Jadi lumayan ngerakin ekonomi gitu. Mudah-mudahan omongan Pak Simorangkir cepat nih. Paketnya harus segera disalurkan loh, supaya tidak kemudian nanti kita terjerembab lebih dalam lagi. Jangan-jangan kalau ini tidak segera diatasi bisa kejadiannya seperti yang terjadi di Beijing ini, karena pada akhirnya semuanya harus lebih diperketat lagi. Kita lihat kabar berikut. Mesti konservatif tetapi harus tetap cepat. Apa sih sebenarnya secepat apa dan bagian mana yang mestinya dipercepat, Pak Raden? Supaya ini cepat gerak, Pak Raden. Iya, tadi sebetulnya saya senang sekali dengan pengakuan dari Menteri Keuangan dalam presentasinya tadi di DPR itu. Jadi beliau sendiri melihat memang birokrasi kita ini harus memperbaiki diri lah. Jangan kan ada yang kita sebutkan kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat itu harus dirubah. Ini harus dibalik lah itu nih. Ya dipercepatlah semuanya. Jadi jangan ada birokrasi, dan menurut saya seperti yang kami sebutkan tadi, dunia usaha sekarang ini kesulitan. Ya. Rumah tangga kesulitan. Karena tadi yang saya sebutkan ini secara sengaja kita memang stop. Nggak bekerja. Nah, ini memang harus di reignite, seperti diengkol oleh pemerintah. Kalau dulu mobil kuno itu diengkol ini, harus diengkol pemerintah, dan memang harus kerja keras pemerintah dalam hal ini. Gitu. Di mana-mana yang saya lihat, ya saya baca seluruh pengalaman di negara manapun, bahkan di negara maju sendiri pun, memang pemerintah mengambil peranan kunci. Pada saat keadaan seperti ini, itu yang saya sebutkan tadi, dari krisis manapun yang saya baca, saya adalah termasuk yang ikut membaca krisis demi krisis. Belum pernah kejadian seperti ini, dan memang peranan pemerintah dalam situasi begini itu sangat-sangat dominan sekali. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Ibu Menteri Keuangan tadi di DPR itu mestinya harus menggema kepada seluruh birokrasi, kepada seluruh juga pegawai di Kementerian Keuangan, seluruh petugas-petugas sampai ke daerah.
Kalau bisa cepat, dipercepat semuanya. Jangan disediakan dana dalam jumlah yang besar. Tadi disebutkan hampir 700 triliun. Ternyata dana itu sendiri, misalkan di kesehatan tadi itu, ini disediakan hampir 87 triliun. Itu belum dibelanjakan. Kan percuma itu loh. Dan demikian juga nanti yang kita sebutkan untuk UMKM, demikian juga untuk korporasi. Kalau sudah disediakan, karena pada saat disediakan uang itu, kita mengeluarkan surat utang loh. Jadi jangan sampai sia-sia kita sudah utang, terus uangnya berhenti di situ, mandek di situ. Ini kan kita harus bayar ini Pak ini. Nah ini yang kita harus sadari, begitu kita dapat utangan, kita harus salurkan ini supaya memang dia menggerakkan ekonomi. Saya tidak terlampau, saya mengakui bahwa dalam situasi begini, defisit naik, kita bisa maklumi. Hutang naik, kita bisa maklumi. Akan tetapi adalah kita harapkan utangan yang naik ini digunakan untuk membantu masyarakat dan sekaligus juga menggerakkan ekonomi. Karena yang saya katakan tadi itu permintaan dalam negeri, domestic demand, ini adalah kuncinya. Jadi konsumsi dari dalam negeri, investasi dalam negeri itu yang bergerak. Kalau dari dunia usaha, bagaimana supaya investasi itu naik, maka kita butuhkan yang kita sebutkan kredit modal kerja tadi itu. Nah, untuk konsumsi, bantuan sosial yang cukup signifikan diberikan itu, kita harapkan itu akan membangkitkan permintaan terhadap barang dalam negeri, maka kemudian dunia usaha tadi, perusahaan-perusahaan tadi, manufaktur tadi bisa bergerak. Itulah sebetulnya kuncinya untuk kita mengatasi problem ini. Tapi banyak yang masih wait and see loh Profis ya, kalau saya tidak salah dari catatan Profis, benar apa tidak, mohon dikoreksi. Iya, karena recovery dan pemulihan itu pasti akan gradual. Tidak bisa dengan mudah kita membalikkan tangan. Badan kita sakit, kemudian kita proses recovery juga gradual. Cepat atau lambat tergantung dari proses kecepatan gradualitas dari pemulihannya itu. Tapi tahapan-tahapan gradual itu harus kita ikutin. Saya melihat ada dua tantangan dalam proses recovery ekonomi. Yang pertama adalah seberapa cepat birokrasi readiness. Tadi juga disampaikan terkait percepatan penyaluran, implementasi dari level kebijakan di tingkat nasional. Nah yang kedua, aspek yang perlu kita lihat dan kita ukur adalah market readiness. Karena market readiness ini juga gradual, tidak bisa ada likuiditas, lantas serta-merta market besok bergerak gitu ya, pasti gradual. Katakanlah misalnya contohnya bagaimana daya beli itu recovery secara gradual. Mall kita buka, tetapi kan tidak bisa langsung daya beli itu kembali seperti sebelum COVID. Ada tahapan-tahapan protokol kesehatan yang harus kita ikutin. Restoran maksimum 50% dari kapasitasnya, mall juga sama juga. Ini kan proses gradual ya, dan tentu gradualitas dari market ini harus diimbangi baik supply maupun demand-nya gitu ya. Jadi fasilitas pabrik juga sama juga gradual. Kalau kita lihat di Wuhan, kemudian di sejumlah di Beijing, mereka recovery-nya juga gradual. Tidak bisa lantas serta-merta pabrik itu full capacity. Dites dulu 25%, 50%, 75%, 100%. Sembari konsumsi domestiknya juga disiapkan. Jadi menurut saya yang harus kita lakukan adalah tahapan-tahapan gradualitas. Sehingga kita bisa full utilize ekonomi kita, itu yang perlu direncanakan. Sehingga apa? Anggaran yang disiapkan itu sesuai dengan tahapan gradualitasnya tadi. Hasil evaluasinya seperti apa sih Pak Iskandar? Karena kan kita sebenarnya ini pengen cepat. Kemenko sendiri juga sudah mengkoordinir, mendesain sedemikian rupa agar baik, termasuk Kementerian Keuangan. Tapi kayaknya implementasi ini bottleneck-nya ini nyekek banget Pak. Ya, sebenarnya permasalahannya itu terletak pada eksekusinya kan. Sebenarnya kalau kita lihat kebijakannya kan bergerak cepat. Semua udah ada. Kalau kita lihat biaya penanganan COVID kan udah 695,2 triliun udah dialokasikan ya, baik itu untuk perlindungan sosial, aspek kesehatan, UMKM, korporasi dan kementerian lembaga dan Pemda sebenarnya ya. Jadi sebenarnya memang di tataran aturan implementasi itu memang harus
bergerak beriringan, harus cepat. Itu salah satu kunci solusinya memang. Tapi memang harus kita sadari juga ya bahwa kita tidak mempunyai pengalaman untuk mengatasi begitu krisis yang begitu cepat datang di kita. Semua aspek ekonomi, aspek kesehatan di situ, aspek sosial di situ ya. Jadi karena belum mempunyai pengalaman yang baik terhadap eksekusinya, maka contohlah gini saya bilang ya, kita kan menghadapi hambatan akibat social distancing, ya kan? Kita ingin menyalurkan bantuan sosial misalkan, tetapi kan kita dihadapi pada protokol dari physical distancing kayak gitu kan nggak mungkin kita langsung rame-rame mendropnya kan seperti itu. Maka itu memang harus kita atur tahapan-tahapan dari proses pemulihan ekonomi ini kayak gitu. Jadi nggak bisa sama tadi seperti kata Pak Firman tadi bahwa kita nggak bisa seketika aja, tetapi memang kita sadari dari yang pernyataannya Bu Menkyu tadi di DPR, memang salah satu hambatan utama memang di tataran implementasinya yang masih berjalan lambat. Salah satu faktor adalah keberanian mengambil risiko sebenarnya ya, karena pengalaman kita krisis tahun 97-98 ya, krisis 2008 kalau kita belajar sejarah krisis itu banyak sekali yang menghadapi permasalahan hukum. Maka itu di Perpu nomor 1 kan memang dibuat itu untuk payung supaya jangan takut di dalam eksekusinya kayak gitu. Tetapi mungkin ini masih ada trauma. Ini dari pengamatan saya satu sisi ya, memang itu masih ada trauma. Walaupun memang di Perpu nomor 1 itu ada dikemukakan di situ bahwa ini adalah biaya krisis dikemukakan ya. Itu mungkin juga masih salah satu faktor. Ya. Tapi saya belajar pengalaman seperti KUR itu sebenarnya sangat tergantung itu sebenarnya di tataran peraturan teknisnya, karena ternyata KUR ini walaupun subsidinya belum disalurkan, tetapi kreditnya udah jalan kayak gitu. Masalahnya diimplementasi loh, birokrasinya sepertinya terlalu takut untuk bisa mengambil resiko. Nah, nanti Pak Fuad ini sudah tidak sabar untuk penjelasan pengalaman beliau, jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Dari tadi Pak Fuad sudah tidak sabar untuk bisa mengomentari dalam kaitannya mengenai birokrasi yang lama. Iya Pak Fuad ya? Iya, nggak bisa lah dijadikan alasan karena ada dulu peristiwa BLBI, Senturi, jadi pada ketakutan. Ketakutan keluar, jangan kerja jadi pegawai, mau terima gaji kagak mau pada kerja yang bener ya kan? Menurut saya itu memang nggak terampil, amatir, lelet, males, nggak bisa itu. Duit sudah disediakan. Di tataran elit udah hebat, 695 triliun, wah senang, ngomong doang nih di atas, duitnya ada, tapi nggak jalan ya kan percuma. Padahal di UMKM itu praktis nol, itu yang paling kecil, yang rakyat paling bawah, yang paling memerlukan, itu belum ada yang tersalur. Baru bansos yang tersalur. Ya kan, bansos lumayan 28%, ya kan. Di kesehatan cuma 1,5% yang tersalur dari dana COVID. Jadi kita cerita dana sekian itu nggak tersalur. Lah perawatnya udah pada mati, dokternya sebagian udah mati kena corona, ya kan. Tapi duitnya belum datang. Gimana? Gitu kan? Ya ini kan orang cuma kapan tanya aja kan. Saya kebetulan jadi pengurus juga di rumah sakit. Pada marah-marah gitu orang-orang ini kan. Sebagian sudah saya udah malas kerja. Yang pada spesialis ada alasan tua, pada alasan ini duitnya juga nggak datang, itu nggak ngerti di bawah. Sementara yang di atas itu udah puas dengan ngumumin para elitnya itu sekian triliun orang tepuk, nggak jalan. Terus harusnya gimana dong Pak untuk bisa mendorong ini cepet lah? Ya dikerjain dong, yang benar duitnya itu disalurin, ini disalurin dari ini kan tataran kebijakan. Ya teknisnya mesti jalan. Gimana caranya? Bagaimana ya? Itu tanggung jawab mereka. Mereka di pemerintah kok tanya saya.
Ya kan lu kerja dong yang benar. Udah diumumin, jadi kelihatan paket besar tapi enggak, ini kan nambah terpuruk. Berarti kan pemerintah nggak profesional, nggak mampu, gitu kan? Nah itu harus diperbaikin. Ayo keplai dari atas kalau perlu, gimana caranya supaya itu jalan. Itu yang bagi saya penting. Jadi jangan cuma gede omongan dong, omdo doang, tapi sebenarnya nggak ada realisasi. Nah katanya bulan Juni ada perbaikannya, kita mau lihat insya Allah. Makanya kesimpulan saya gini, setiap minggu tuh Pak Jokowi harus perintahin kepada anak buahnya, diumumkan berapa penyaluran atau pengeluaran real dari dana COVID yang 695 triliun. Minggu ini keluar sekian, ini minggu ini, jadi masyarakat ikut ngawasi. Itu baru nyata mingguan. Saya kira Kadin juga akan senang tuh kalau begitu. Rapatnya cuma ngomel-ngomel, saya juga dengar itu. Rapat Kodim tuh tadi pagi juga begitu. Jadi ini terakhir dari bapak-bapak 3 orang, apa yang harus dilakukan? Kita mulai dari Kadin, Pak Raden, gimana? Singkat saja. Ya, begini, saya pikir tadi usulan-usulannya sudah bagus ya. Secara kuah kebijakan itu sudah arahnya sudah benar ya, seperti halnya yang dilakukan oleh banyak negara, kita juga arahnya sudah benar ya. Ini persoalannya adalah menurut saya kita nggak usah malu untuk melakukan adjustment. Jadi karena kita belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Tadi kita sebutkan krisis seperti ini once in a lifetime. Tapi kita harus berani melakukan adjustment, fine tuning terhadap kebijakan, itu hal yang lumrah dalam keadaan seperti ini. Kalau dunia usaha itu sangat lazim melakukan itu, tidak hanya satu jalan begini, banyak jalan. Dia harus bisa fleksibel melakukan itu. Dalam situasi begini, dia harus cepat melakukan adaptasi, adjustment, fine tuning. Ini nggak jalan, kita rubah lagi ini yang mungkin jalan. Itu yang menurut saya yang kita harus. Jadi jangan kita mentok terus, sudah nabrak dinding terus ditabrakin terus, itu tidak maju-maju itu. Jadi kita harus cari jalan lain yang kita bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, dalam kondisi normal hambatan birokrasi masih kita rasakan ya, apalagi dalam situasi COVID. Dan kita mengetahui banyak ASN, PNS juga work from home dari mulai bulan Maret, April, Mei, dan mulai sekarang sudah mulai masuk kerja lagi. Tentu dalam tataran kebijakan itu lebih mudah untuk dirumuskan dalam work from home. Tapi dalam tataran implementasi tentu persoalannya menjadi lebih rumit. Sehingga menurut saya perlu ada terobosan birokrasi ya. Kita bisa benchmark dengan beberapa negara yang kita anggap bagaimana birokrasinya itu bisa menemukan solusinya. Entah itu ke Australia, entah itu ke sejumlah negara yang kita anggap relatif hampir mirip-mirip profilnya dengan kita dan mampu bergerak cepat. Saya rasa solusi harus kita temukan ya, karena kalau tidak, tentu yang kita khawatirkan tidak hanya di kuartal ketiga, tetapi jangan-jangan di kuartal keempat ekspektasi pertumbuhan ekonomi kita, penciptaan lapangan kerja kita, kemudian bagaimana kita bisa menghambat laju peningkatan angka kemiskinan itu tidak seoptimis yang kita harapkan. Pak Iskandar, terakhir singkat aja. Jadi memang kita sadari tadi seperti dikemukakan oleh Bu Menkyu, memang aspek dari operasionalisasinya yang berjalan lambat, maka itu pola kerjanya memang harus kita rubah ya. Misalkanlah contoh kayak persyaratan-persyaratan itu ya. Yang penting bagaimana nanti pertanggungjawabannya, jangan didahulukan dulu harus memenuhi dokumen ini baru dibayar. Nah, itu yang kadang membuat lambat di operasionalisasinya. Nah, mungkin salah satu karena saya kebetulan kembali ke KUR tadi ya, persyaratan itu kami buat itu belakangan bisa dia susulkan. Mungkin pola itu bisa dilakukan untuk mempercepat eksekusi daripada operasionalisasi daripada anggaran ini. Misalkanlah kayak tenaga medis tadi yang dikeluhkan Pak Puat tadi, ya mungkin dibayar dulu, nanti pertanggungjawabannya di belakang seperti itu kan. Pada akhirnya kan yang penting kan dulu bagaimana menafkahi orang, ya kan gitu ya. Baru nanti aspek daripada pertanggungjawabannya kemudian. Menurut saya itu salah satu cara. Selain tadi memang bagus juga usulannya Pak Puat tadi,
memang harus dipantau terus-menerus kayak gitu. Saya tuh dipantau sama Pak Menko, saya ditanyain terus, saya kan jadi nanyain bank terus, maka setahu saya kapan naik dia itu mulai penyaluran KUR itu, mungkin cara itu efektif mungkin dilakukan untuk mempercepat proses realisasi daripada anggaran tadi. PSSI-nya tidak bisa menunggu loh, makanya ini semua harus cepat dan tepat. Karena kalau tidak, bukan tidak mungkin bahwa kita bisa porak-poranda ekonominya yang mengakibatkan bukan hanya pengangguran, jangan-jangan negara ini bisa bangkrut. Dan mudah-mudahan saja upaya-upaya yang dilakukan ini benar-benar bisa pas dan kita bisa terbebas ataupun melewatinya. Kalau tadi kata Pak Raden saya pinjam, bisa bermanuver dan fleksibel untuk melewati ini semua sehingga kita bisa selamat. Saya akhiri sampai di sini, saya Brigita Manohara pamit. Terima kasih Pak Fuad, terima kasih Pak Iskandar, terima kasih Pak Raden dan juga terima kasih Prof. Selamat malam, sampai jumpa. Menjadi tahu